Shalom. Renungan kali ini berjudul Kepercayaan atau Iman kepada Allah. Kodrat Iman bagian kedua oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Seperti dijelaskan sebelumnya, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa doktrin-doktrin tertentu lebih penting daripada yang lain. Karena itu, harus dipelajari lebih dulu. Alkitab memberi daftar 6 dasar atau doktrin fondasional. Ibrani 6 ayat 1-2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. 6 fondasi doktrin Kristus dalam daftar di atas adalah: pertama, pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kedua, kepercayaan atau iman kepada Allah. Ketiga, pelbagai pembaptisan, jamak. Keempat, penumpangan tangan. Kelima, kebangkitan orang-orang mati. Keenam, hukuman kekal. Kita melanjutkan dengan doktrin kepercayaan atau iman kepada Allah. Urutan kedua dari 6 fondasi doktrin kekristenan. Di luar kitab suci, kata iman memiliki banyak arti yang berbeda. Tetapi dalam pembahasan kita sekarang, kita membatasi diri pada kata iman menurut kitab suci. Dalam kitab suci ada 2 ciri pasti mengenai iman. Pertama, iman selalu berawal langsung dari firman Allah. Kedua, iman selalu langsung berhubungan dengan firman Allah. Iman salah satu kata yang didefinisikan dalam Alkitab. Definisi ini ditemukan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini juga dapat diterjemahkan, iman adalah dasar atau keyakinan dari hal-hal yang kita harapkan, kepercayaan yang pasti, atau keyakinan yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Ayat ini penting karena mengungkapkan berbagai fakta mengenai iman. Pertama-tama mengindikasikan adanya perbedaan antara iman dan harapan. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk membedakan iman dari harapan. Pertama, harapan diarahkan ke masa depan, sedangkan iman berada di masa kini. Harapan adalah sikap berharap pada hal-hal yang belum ada atau belum terjadi, sedangkan iman adalah substansi keyakinan sesuatu yang real dan pasti di dalam kita, yang kita miliki sekarang. Kedua, perbedaan antara iman dan harapan adalah harapan berada di alam pikiran, sedangkan iman berada di alam hati. Ini dengan sangat jelas dikemukakan dalam deskripsi Paulus mengenai perlengkapan senjata spiritual yang dibutuhkan prajurit Kristen. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pastikan bahwa iman dan kasih berada di daerah dada, daerah hati atau baju sirah, tetapi harapan digambarkan sebagai ketopong atau topi baja prajurit Romawi di daerah kepala atau pikiran. Jadi harapan adalah sikap mental pengharapan di masa depan. Iman adalah kondisi hati yang bekerja dan menghasilkan di dalam kita sekarang, di masa kini, begitu real sehingga dapat digambarkan sebagai substansi. Dalam kitab Roma, Paulus mengasosiasikan hati dengan mempraktikkan iman. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Banyak orang yang beriman pada Kristus dan Alkitab, tetapi iman mereka berada di alam pikiran, menerima secara intelektual fakta dan doktrin-doktrin tertentu. Ini bukan iman Alkitabiah yang benar, dan tidak menghasilkan perubahan vital dalam hidup mereka yang mempraktikannya. Di sisi lain, iman yang berasal dari hati
selalu menghasilkan suatu perubahan pasti dalam diri mereka yang mempraktikannya. Ketika diasosiasikan dengan hati, kata kerja percaya menjadi kata kerja perubahan. Paulus berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, bukan hanya sampai kebenaran, tetapi ke dalam kebenaran atau dibenarkan. Percaya dengan pikiran hanya sampai kebenaran, hanya teori abstrak. Percaya dengan hati masuk ke dalam kebenaran atau dibenarkan, menghasilkan transformasi kebiasaan, karakter, dan kehidupan. Dalam kata-kata Kristus, kata kerja frasa percaya selalu diikuti dengan kata depan ke dalam untuk mengekspresikan perubahan. Sebagai contoh, ia berkata, percayalah kepada secara harfiah ke dalam Allah, percayalah juga kepada secara harfiah ke dalam ku. Yohanes 14 ayat 1. Ini mengemukakan fakta bahwa kata kerja frasa percaya diasosiasikan dengan proses perubahan. Tidak cukup percaya dalam Kristus hanya dengan menerima secara mental fakta kehidupannya atau kebenaran-kebenaran ajarannya. Kita harus percaya ke dalam Kristus, keluar dari dosa kita dan masuk ke dalam kebenarannya, keluar dari kelemahan kita dan masuk ke dalam kuasanya, keluar dari kegagalan kita dan masuk ke dalam kemenangannya, keluar dari keterbatasan kita dan masuk ke dalam kemahakuasaannya. Iman Alkitabiah di hati selalu menghasilkan perubahan, selalu mempercayai ke dalam Kristus dan ke dalam kebenaran, dan hasilnya selalu sesuatu yang pasti dialami sekarang, bukan hanya suatu harapan di masa depan. Untuk alasan ini Kristus menggunakan masa kini dan bukan masa depan dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan akan mempunyai, tetapi sudah mempunyai kehidupan kekal. Iman Alkitabiah ke dalam Kristus menghasilkan kehidupan kekal sekarang di dalam orang percaya. Bukan sesuatu yang kita harapkan akan dimiliki dunia yang akan datang sesudah mati, melainkan sesuatu yang sudah kita miliki, sesuatu yang sudah kita nikmati, sebuah realita, substansi di dalam kita. Iman Alkitabiah yang benar memberi orang percaya pengalaman sekarang dan satu jaminan kehidupan kekal yang sudah ada di dalam dirinya. Imannya, substansi yang real di dalam dirinya. Karena ini iman di masa kini. Ia juga memiliki harapan yang tentram, keyakinan yang pasti mengenai masa depan. Harapan yang didasarkan atas iman ini akan bertahan dalam ujian kematian dan kekekalan. Tetapi harapan yang kekurangan substansi iman masa kini, ini hanya berupa angan-angan yang berakhir dengan kekecewaan pahit. Mari kita kembali kepada definisi iman dan mencatat satu fakta lain mengenai iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, atau keyakinan yang pasti mengenai hal-hal yang tidak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa iman berhubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Iman tidak berdasarkan pada bukti panca indera fisikal kita, tetapi pada kebenaran-kebenaran kekal tidak kelihatan dan realita-realita yang diwahyukan melalui firman Allah. Paulus mengemukakan kontras ini antara objek iman dan objek persepsi indera ketika ia berkata, 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman di sini kontras dengan melihat. Melihat dan panca indera lain berhubungan dengan objek-objek dunia fisikal. Iman berhubungan dengan kebenaran-kebenaran yang diwahyukan dalam firman Allah. Panca indera kita berhubungan dengan hal-hal material, temporer, dan berubah. Iman berhubungan dengan kebenaran-kebenaran yang diwahyukan Allah yang tidak kelihatan, kekal, dan tidak berubah. Jika kita berpikir dalam kedagingan, kita hanya menerima apa yang panca indera kita ungkapkan kepada kita. Namun jika kita berpikir spiritual, iman kita membuat kebenaran-kebenaran firman Allah lebih real
daripada apapun yang panca indera kita ungkapkan kepada kita. Kita tidak mendasari iman kita pada apa yang kita lihat atau alami. Kita mendasari iman kita pada firman Allah. Setelah itu, yang kita lihat atau alami adalah hasil dari apa yang kita sudah percaya. Dalam pengalaman spiritual, melihat datang sesudah iman, bukan sebelumnya. Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 13, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup." Daud tidak melihat dulu baru percaya. Dia percaya dulu baru melihat. Perhatikan juga pengalaman yang dihasilkan imannya. Bukan sesudah mati atau di dunia yang akan datang, tetapi sekarang di negeri orang-orang yang hidup. Pelajaran ini diungkapkan dalam percakapan antara Yesus dan Marta di luar kuburan Lazarus, Yohanes 11 ayat 39-40. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Di sini Yesus menjelaskan bahwa iman terjadi dengan percaya dulu dan baru melihat, bukan sebaliknya. Sebagian besar orang yang berpikiran duniawi membalik urutan ini. Mereka berkata, "Saya hanya percaya pada apa yang saya bisa lihat." Tetapi ini tidak betul. Ketika kita melihat dulu, kita tidak perlu mempraktikkan iman. Ketika kita tidak bisa melihat, kita butuh mempraktikkan iman. Seperti Paulus berkata, iman dan melihat adalah 2 kodrat yang berlawanan. Sering dalam pengalaman kita menemukan konflik yang jelas kelihatan antara bukti panca indera dan pewahyuan firman Allah. Sebagai contoh, kita mungkin melihat dan merasakan di dalam tubuh kita semua bukti penyakit fisikal. Namun Alkitab mengungkapkan bahwa Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di sini kita melihat konflik yang jelas. Panca indera kita mengatakan pada kita bahwa kita sakit. Alkitab mengatakan pada kita bahwa kita disembuhkan. Konflik antara kesaksian panca indera kita dan kesaksian firman Allah ini mengkonfrontasi kita sebagai orang percaya dengan kemungkinan 2 alternatif reaksi. Pada satu sisi, kita mungkin menerima kesaksian panca indera kita dan menerima penyakit fisikal kita. Dengan cara ini, kita menjadi budak pikiran duniawi kita. Pada sisi lain, kita mungkin berpegang teguh pada kesaksian firman Allah bahwa kita disembuhkan. Jika kita melakukan ini dengan aktif, tulus, kesaksian panca indera kita pada waktunya akan dibawa sejalan dengan kesaksian firman Allah, dan maka kita akan bisa mengatakan kita disembuhkan, bukan hanya berdasarkan iman pada firman Allah, tetapi juga berdasarkan pengalaman fisikal sesungguhnya dan kesaksian panca indera kita. Pada titik ini perlu ditekankan lagi bahwa jenis iman yang mendapatkan hasil-hasil ini adalah iman di hati, bukan di pikiran. Kita harus mengenal bahwa hanya dengan menerima secara mental pernyataan-pernyataan Alkitab mengenai kesembuhan dan kesehatan, kekurangan kuasa membuat nyata dalam pengalaman fisikal kita. Kata-kata Paulus mengenai iman untuk keselamatan berlaku sama dengan iman untuk kesembuhan. Maka kita boleh berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan atau disembuhkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Iman yang membawa kesembuhan adalah karunia kasih berdaulat Allah. Tidak bisa dihasilkan melalui teknik mental atau psikologis. Jenis iman ini bisa dimengerti hanya melalui pikiran spiritual. Bagi pikiran duniawi, ini tampak bodoh. Pikiran duniawi menerima kesaksian panca indera dalam segala keadaan, dan karena itu maka pikiran duniawi diperintah oleh panca indera.
Pikiran spiritual menerima kesaksian firman Allah, selalu benar dan tidak berubah, serta menerima kesaksian panca indera hanya sejauh itu sepakat atau sejalan dengan kesaksian firman Allah. Setiap pikiran spiritual terhadap kesaksian firman Allah disimpulkan oleh Daud dalam Mazmur 119 ayat 31 dan 152. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Pola kitab suci mengenai jenis iman ini ditemukan dalam pengalaman Abraham. Lihat Roma 4 ayat 17-21, Paulus mengatakan pada kita, iman Abraham diarahkan terhadap Allah. Roma 4 ayat 17, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Pernyataan bahwa Allah menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada berarti begitu Allah mendeklarasikan sesuatu hal benar, iman langsung memperhitungkan hal itu benar, walaupun tidak ada bukti yang dimanifestasikan kepada panca indera. Allah menyebut Abraham bapa dari banyak bangsa, dan sejak itu Abraham memperhitungkan dirinya sebagai apa yang disebutkan Allah tentang dia, bapa dari banyak bangsa. Walaupun pada waktu itu ia bahkan tidak memiliki satu anak laki-laki pun yang lahir dari Sarah dan dirinya. Abraham tidak menunggu sampai ia melihat bukti terjadi dalam pengalaman fisikalnya, baru ia menerima pernyataan Allah sebagai kebenaran. Sebaliknya, ia menerima pernyataan Allah sebagai kebenaran dulu, baru pengalaman fisikalnya terjadi sesuai apa yang dideklarasikan Allah. Paulus mengatakan kepada kita bahwa apa yang dialami Abraham kebalikan dari harapan. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Frasa berharap juga dan percaya mengatakan pada kita bahwa pada waktu itu Abraham memiliki keduanya, iman dan harapan, harapan mengenai masa depan dan iman masa kini, dan bahwa harapannya mengenai masa depan adalah hasil dari imannya di masa kini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia, Abraham, mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Roma 4 ayat 19. Abraham menolak menerima kesaksian panca inderanya. Kesaksian panca inderanya tidak dipungkiri mengatakan bahwa mustahil baginya dan Sarah memiliki seorang anak. Namun Abraham tidak menerima kesaksian ini karena sepakat dengan apa yang Allah katakan. Abraham tidak mempedulikan panca inderanya. Ia menolak untuk mempertimbangkannya. Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini jelas menunjukkan objek fokus iman Abraham, janji Allah. Maka iman didasarkan pada janji-janji dan pernyataan-pernyataan firman Allah dan menerima kesaksian panca indera hanya sejauh itu sepakat dengan pernyataan-pernyataan firman Allah. Sebelumnya, Paulus menyebut Abraham bapa semua orang percaya dan ia berbicara mengenai mereka juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita. Roma 4 ayat 11-12. Ini menunjukkan bahwa iman spiritual terjadi ketika seseorang bersikap seperti Abraham dan mengikuti jejak imannya. Dalam menganalisa kodrat iman Abraham, kita sudah melihat ada 3 tahap. Pertama, Abraham menerima janji Allah sebagai kebenaran sejak diucapkan. Kedua, Abraham menolak menerima kesaksian panca inderanya, kecuali sepakat dengan pernyataan Allah. Ketiga, karena Abraham berpegang teguh pada apa yang Allah janjikan, pengalaman fisikalnya dan kesaksian panca inderanya sejalan dengan pernyataan Allah. Jadi, hal pertama yang ia terima dalam iman, kebalikan dari kesaksian panca inderanya,
menjadi realita dalam pengalaman fisikalnya sendiri, dikonfirmasi dengan kesaksian panca inderanya. Bagi banyak orang, sikap menerima firman Allah sebagai kebenaran walaupun bertentangan dengan kesaksian panca indera mereka, ditolak dan dianggap sebagai kebodohan atau fanatisme. Namun, luar biasanya, para filsuf dan psikolog sepanjang masa dan dari latar belakang yang berbeda sepakat mendeklarasikan bahwa kesaksian panca indera fisikal kita variabel, subjektif, dan tidak bisa diandalkan. Jika kesaksian panca indera kita tidak bisa diterima oleh mereka sebagai kebenaran dan tidak bisa diandalkan, di mana kita bisa menemukan standar kebenaran yang benar dan bagaimana realita kesaksian panca indera kita dinilai? Untuk pertanyaan ini, baik filsafat maupun psikologi tidak pernah bisa memberi jawaban yang memuaskan. Tentu, sepanjang abad, semua filsuf dan psikolog sudah menggemakan pertanyaan yang ditanya oleh Pilatus sewaktu ia duduk di ruang pengadilan. Yohanes 18 ayat 38. Apakah kebenaran itu? Bagi orang Kristen yang percaya, jawabannya dapat ditemukan dalam kata-kata Kristus kepada Bapanya yang dinyatakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Standar kita berubah terakhir dari semua kebenaran dan realita ditemukan dalam firman Allah. Iman terjadi dalam mendengar, percaya, dan bertindak atas kebenaran ini. Dalam mempertimbangkan hubungan antara iman dan panca indera fisikal kita, perlu dibuat perbedaan jelas antara iman Alkitabiah yang benar di satu sisi dan pengajaran-pengajaran seperti kekuatan pikiran atau mind over matter atau Christian Science, penggunaan nama Kristen yang salah di sisi lain. Dua perbedaan utamanya sebagai berikut. Pertama, pengajaran-pengajaran seperti kekuatan pikiran, mind over matter atau Christian Science memiliki tendensi membesar-besarkan dan meninggikan elemen murni manusia seperti pikiran manusia atau akal, reason, atau tekad, willpower. Jadi pengajaran-pengajaran ini pada intinya berpusat pada manusia atau man-center. Di sisi lain, iman Alkitabiah yang benar pada intinya berpusat pada Allah, God-center. Merendahkan semua yang berasal dari manusia dan hanya meninggikan Allah serta kebenaran dan kuasa Allah. Kedua, pengajaran-pengajaran seperti kekuatan pikiran atau mind over matter atau Christian Science tidak memiliki dasar firman Allah. Banyak hal yang mereka nyatakan dan cari untuk membuat real mempergunakan tekad manusia atau human will yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya, dalam beberapa hal mereka kebalikan dari firman Allah. Di sisi lain, iman Alkitabiah, kodrat, dan definisinya dikonfirmasi dalam batas-batas firman Allah. Kita perlu membedakan juga antara iman dan asumsi atau opini. Garis yang memisahkan dua hal ini sangat tipis, tetapi menandakan batas antara kesuksesan dan malapetaka. Asumsi atau opini terdiri dari elemen memegahkan diri dan arogansi manusia, menonjolkan kehendak manusia, walaupun dibungkus dalam bahasa spiritual. Iman di sisi lain, secara total bergantung pada Allah, dan bekerjanya selalu memuliakan Allah, tidak pernah mengambil alih inisiatif dari Allah. Kita kembali ke kata-kata Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Disimpulkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dinyatakan secara sangat sederhana, iman itu menerima, sedangkan asumsi atau opini merebut. Kita sekarang sampai pada ciri penting lainnya dari iman Alkitabiah. Kita sudah membahas kata-kata Paulus dalam setengah bagian pertama dari Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dalam setengah bagian kedua ayat ini, Paulus menambahkan, dan dengan mulut
orang mengaku dan diselamatkan. Paulus di sini mengemukakan hubungan langsung antara iman dalam hati dan pengakuan dengan mulut. Hubungan antara hati dan mulut adalah salah satu prinsip dasar kitab suci. Kristus dalam Matius 12 ayat 34 berkata, "Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Kita bisa mengekspresikan ini dalam frasa modern dengan berkata, "Ketika hati penuh, mengalir melalui mulut." Karena itu, ketika hati kita penuh iman dalam Kristus, iman ini akan mencari ekspresi yang benar ketika kita mengakui Kristus secara terbuka dengan mulut kita. Iman yang diam tanpa pengakuan terbuka adalah iman yang tidak lengkap, yang tidak akan membawa hasil-hasil dan berkat-berkat yang kita inginkan. Paulus mengacu pada hubungan antara percaya dan berbicara ketika ia berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 13. "Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Catat hubungan logis yang diindikasikan dengan kata "sebab itu." Kita juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Paulus di sini berbicara mengenai roh iman. Hanya iman intelektual di pikiran mungkin diam, tetapi iman spiritual, iman di dalam roh dan hati manusia harus berkata-kata, harus diekspresikan dalam hubungan dengan mulut. Sesungguhnya, kebenaran ini mengikuti secara logika arti kata pengakuan. Kata dalam bahasa Inggris, pengakuan seperti kata Yunani, homologia, yang terjemahannya berarti mengatakan sama dengan. Jadi, pengakuan bagi orang-orang Kristen berarti kita mengatakan hal yang sama dengan mulut kita, seperti Allah berkata dalam firman-Nya. Atau lebih singkat, kata-kata mulut kita sepakat dengan firman Allah. Jadi, pengakuan dalam hal ini adalah ekspresi alamiah dari iman kita. Kita percaya dalam hati kita apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Ini iman. Setelah itu kita secara alamiah berkata sama dengan mulut kita, seperti kita percaya dalam hati kita. Ini pengakuan. Iman dan pengakuan berpusat pada satu dan hal yang sama, kebenaran firman Allah. Ada pewahyuan Kristus dalam Ibrani yang lebih jauh menekankan pentingnya pengakuan sehubungan dengan iman. Kristus dalam Ibrani 3 ayat 1 disebut imam besar yang kita akui. Ini berarti Kristus di surga melayani sebagai pembela dan perwakilan dalam hal setiap kebenaran firman Allah yang kita akui di bumi dengan mulut kita. Tetapi kapanpun kita gagal mengakui iman kita di bumi, kita tidak memberi Kristus kesempatan untuk bertindak mewakili kita di surga. Dengan menutup mulut kita di bumi, kita juga menutup mulut pembela kita di surga. Pelayanan imam tinggi Kristus mewakili kita di surga ditentukan oleh pengakuan kita di bumi. Apa lalu ciri-ciri iman seperti didefinisikan dan digambarkan dalam Alkitab? Pertama, iman Alkitabiah adalah kondisi hati, bukan pilihan. Kedua, di masa kini, bukan di masa depan. Ketiga, menghasilkan perubahan positif dalam perilaku dan pengalaman kita. Keempat, berdasarkan hanya pada firman Allah dan menerima kesaksian panca indera hanya sejauh itu sepakat dengan kesaksian firman Allah. Kelima, diekspresikan melalui pengakuan dengan mulut. Amin.